Pemirsa, serangan siber kembali. Kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kembali lagi dengan gue Muhammad Rafiq. Di sini gue akan sharing kepada kalian semua salah satu bidang IT yang paling terkenal, yaitu adalah cybersecurity. Dari beberapa berita yang sudah kita lihat, ada banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini serangan cyber yang terjadi di Republik. Salah satunya yaitu adalah serangan ransomware pada tahun 2024 23 Juni. Jenis serangan ransomware ini yaitu adalah mengenkripsi data, mengunci data agar data tidak bisa dipakai dan si hacker ini dia meminta tebusan. Itulah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pasti yang kita pikirkan atau membicarakan tentang cyber, muncul stigma di pikiran kita bahwasanya cyber ini adalah hacker. Kenyataannya tidak, teman-teman ya. Kita akan menjabarkan dan kita akan menjelaskan apa itu hacker dan apa itu cyber. Cyber itu adalah ilmu praktik gitu. Menjaga sistem komputer, jaga jaringan, menjaga data dari serangan-serangan digital. Dan tugasnya itu adalah melindungi, menjaga, mengatasi serta menanggapi serangan. Itu adalah tugas-tugas cyber dan kriteria cyber itu cuy. Apa sih hacker? Ya, jadi hacker ini adalah orang-orang jahat ya teman-teman, yang ingin mencuri data pribadi, mencuri nomor rekening dan mencuri data-data kita di lewat internet, lewat digital itu cuy ya. Jadi sebenarnya hacker ini adalah kategori orang jahat, cuy. Analoginya seperti ini antara hacker dan cyber. Jadi cyber ini adalah security, adalah satpam di rumah kita. Nah, rumah kita ini itu sebagai sistem atau aplikasi yang kita punya itu, cuy. Di dalamnya ada lemari yang menyimpan data-data gitu, ada yang menyimpan uang. Nah, lalu ada kunci juga. Nah, kunci ini itu sebagai cybernya gitu cuy. Satpam juga sebagai cyber, kunci juga sebagai cyber, dan rumah serta lemari kita yang ada di dalam itu sebagai aplikasi dan sebagai lemari sebagai penjaga data-data pribadi kita gitu cuy. Si hacker ini itu ibaratkan maling gitu, maling yang ingin berusaha mencuri data pribadi dan serta mencuri uang kita gitu. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu cuy ya. Kita akan masuk kategorinya gitu cuy. Kategori hacker, sebenarnya kategori hacker ini dia ada beberapa, ada banyak. Mungkin di sini saya akan jelaskan cuma 3 aja gitu cuy. Yang pertama itu adalah white hat, yang artinya adalah hacker baik. Apa sih hacker baik itu? Jadi hacker baik itu adalah orang yang bekerja di institusi pemerintah, yang bekerja di company atau di agensi untuk menjaga sistem mereka agar tidak kecuri datanya, agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi white hacker ini itu adalah seorang hacker yang dibayar gitu ya, untuk menjaga sistem, menjaga jaringan, menjaga data kerahasiaan milik perusahaan seperti itu. Untuk lawan dari si white hacker ini adalah si black hat. Nah, si black hat ini itu adalah orang atau pencuri atau hacker jahat yang suka mencuri data-data pribadi milik perusahaan, milik pemerintah, dan data-data tersebut itu disalahgunakan gitu, cuy, untuk kepentingan pribadi seperti dijual ke orang lain, dijual lagi di situs dark web gitu cuy. Itu sangat merugikan dan sangat membahayakan gitu cuy ya. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah grey hat, yang mana kalau misalkan kita artikan itu adalah abu-abu ya. Nah, di sini dia bukan jahat, bukan baik, dia netral. Contohnya itu seperti ini. Kalau grey hat itu dia masuk ke sistem kalian, masuk ke aplikasi, masuk ke sistem meretas sistem kalian, lalu dalamnya itu dia hanya menitipkan pesan bahwasanya sistem kalian itu tidak aman gitu kan. Analoginya seperti ini. Oke. Kalian punya rumah, kalian punya sistem, lalu ada rumah kalian itu tidak dikunci cuy. Lalu tiba-tiba ada orang masuk, duduk di sofa, lalu dia menitipkan surat, cuy, rumah lu nggak dikunci nih tuh. Tapi dia tidak mengacak-acak barang lu. Nah, sama juga seperti halnya dengan hacker grey hat. Dia tidak mengacak-acak barang, dia tidak mencuri barang, hanya menitipkan pesan di dalam sistem lo gitu cuy. Nah, biasanya tuh orang-orang itu juga dapat penghargaan gitu ya, dapat
uang juga gitu cuy. Nah seperti itu. Ada beberapa jenis serangan yang paling umum terjadi gitu, baik di pemerintah maupun di penyerangan secara individu gitu. Nah apa saja sih itu? Nah yang pertama itu adalah phishing. Nah phishing ini kalau misalnya kita artikan ya, adalah pancingan data gitu cuy. Contoh kasusnya seperti ini men ya, phishing gitu ya. Jadi ada si hacker gitu cuy, ada orang yang mengaku mengatasnamakan pemerintah atau institusi atau agensi gitu cuy, yang menipu gitu ya. Dalam slogannya itu, klik link tersebut Anda akan mendapatkan duit 150 juta. Bagaimana kita tidak tergiur gitu cuy, apalagi orang-orang tua kita yang gaptek gitu terhadap teknologi. Pasti itu targetnya tuh orang-orang tua. Banyak sekali kasus-kasus gitu ya cuy ya. Lagi gue pernah dengar gitu cuy, ada orang tua gitu, dia bagusnya dia memvalidasi dulu gitu cuy data-datanya, dia memvalidasi dulu kebenarannya gitu cuy ke gue gitu cuy. Nah gue bilang itu baik, itu phishing gitu ya kan. Itu targetnya phishing itu rata-rata orang-orang tua yang gaptek kan dengan teknologi gitu cuy ya. Jadi bahaya gitu, jangan Anda mengklik tiba-tiba gitu ya cuy, jangan langsung Anda klik. Anda harus memvalidasi dulu, Anda harus cross check dulu, Anda harus tanyakan dulu keasliannya, kebenarannya terhadap kepada orang-orang di sekitar Anda gitu cuy, yang ngerti akan teknologi gitu men. Nah itu sih cara pencegahan dari phishing itu ya. Nah yang kedua itu adalah ransomware. Nah ransomware ini adalah yang tadi sudah kita jelaskan ya. Ransomware itu adalah virus yang diciptakan, yang dikirimkan oleh hacker untuk mengunci atau mengenkripsi data agar data tersebut tidak bisa dipakai. Nah nanti si hacker ini dia meminta tebusan agar bisa membuka lagi data-data tersebut. Nah gitu. Contohnya mengunci data rumah sakit. Nah jadi pasiennya terlambat, pasien yang nggak ada datanya, akhirnya susah dan akhirnya sangat fatal gitu cuy. Tidak bisa berobat dan akhirnya bisa ya seperti itulah. Itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya, sangat berbahaya sekali. Nah ini bukan hanya penyerangan di institusi pemerintah, tapi bisa juga lewat individu. Makanya kita harus sering-sering untuk penanganannya sendiri ya teman-teman ya. Untuk penanganan sendiri dari virus ransomware ini, itu kita melakukan update secara berkala gitu kepada software kalian gitu cuy. Jangan buka file yang tidak dikenal lah seperti itu. Dan mungkin ada banyak lagi gitu dengan cara penanganannya. Kalian bisa lihat sendiri di Google atau di mana gitu cuy ya. Di sini gua akan ngasih tahu gitu secara umumnya gitu, cuy. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Dan mungkin ada banyak lagi gitu serangan-serangan yang nggak bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jika Anda ingin belajar cyber security itu cuy, cara penanganannya, cara penanganan, cara melindungi sistem gitu cuy ya. Ada beberapa tools yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sampaikan kepada kalian untuk kalian bisa pelajari sendiri gitu cuy ya di rumah ya. Yang pertama itu adalah Wirehark, yaitu untuk melihat lalu lintas jaringan seperti alat mendengarkan percakapan dan di jaringan gitu cuy. Lalu ada Nmap untuk memindai jaringan seperti peta dan menunjukkan rumah-rumah di jaringan. Lalu juga ada Kali Linux. Nah ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh para cyber security gitu cuy ya. Ini khusus untuk keamanan gitu cuy. Toolkit lengkap untuk belajar gitu cuy. Lalu ada Metasploit, yaitu framework untuk testing keamanan. Jadi hati-hati, ini untuk lingkungan lab sendiri. Nah kalian jangan salah gunakan tools tersebut ya teman-teman untuk kepentingan pribadi, untuk mencari data apa segalanya gitu lah. Nanti bahaya gitu cuy, apalagi kalian pemula, itu konsekuensinya sangat berat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar sendiri gitu cuy, saran dari gua kalian bisa ikuti komunitas yang ilegal gitu cuy, ikuti atau juga belajar di course gitu cyber security banyak gitu men. Nah jadi substansinya cyber security itu adalah penjaga digital yang melindungi data penting negara dari penjahat cyber. Ini bukan tentang menjadi hacker, tapi tentang melindungi dari hacker gitu cuy. Setiap warga bisa membantu dengan menggunakan password kuat,
tidak membagikan data pribadi sembarangan, update software secara rutin, dan waspada terhadap chat-chat yang mencurigakan gitu cuy ya. Data pemerintah adalah aset negara, jaganya adalah tanggung jawab kita bersama gitu cuy. Saran dari gua, kita selalu waspada ya, selalu waspada untuk pintar-pintar menggunakan teknologi gitu kan, pintar-pintar menggunakan gadget ya. Ini bukan soal pemerintah saja, tapi dari individu kita sendiri gitu cuy. Oke, mungkin dari gua sekian, gua pamit, berdiri, salam.